warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah Sibuan, NIM 203190001 dari kelas MP 4A dengan dosen pengampu Ibu Dian Nisa Istopa MPDI. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari analisis data. Yang pertama, mengenai tentang pengertian analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai tentang statistik deskriptif dan inferensial. Statistik deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan atau penyajian data hingga memberi informasi yang berguna. Nah, contoh-contoh statistika deskriptif yaitu berbentuk tabel, diagram, grafik, besar-besaran lain di majalah dan koran. Dan masuk kita ke pengertian dari statistik inferensial. Statistik inferensial yaitu sebuah metode yang mampu dipakai untuk menganalisis kelompok kecil dari data induknya atau sampel yang diambil dari populasi sampai pada peramalan dan penarikan kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial juga merupakan rangkuman seluruh metode yang berhubungan dengan analisis bagian data, kemudian sampai pada peramalan atau penarikan kesimpulan yang mengenai keseluruhan data-data dari induk populasi tersebut. Nah, masuk kepada pembahasan yang ketiga mengenai tentang statistik parametris dan non-parametris. Pengertian dari statistik parametris yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis, sebaran, atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Dengan kata lain, data yang akan dianalisis menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Nah, pada umumnya jika data tidak menyebar dengan normal, maka data seharusnya dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Nah, kita akan masuk ke pengertian statistik non-parametrik, yaitu statistik sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi baik normal atau tidak. Nah, selain itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Nah, masuk kepada pembahasan yang keempat mengenai tentang judul penelitian dan statistik yang digunakan untuk analisis. Nah, di sini ada contoh mengenai tentang statistik yang harus dianalisis, yaitu harus ada judul penelitian. Nah, judul penelitiannya itu bisa berbentuk pengaruh kecerdasan intelektual terhadap hasil belajar siswa di SMA N1 Bukit Tinggi kelas 10. Dan nanti itu ada bentuk paradigmanya, dihitung dari kecerdasan intelektual dan hasil belajar tersebut. Nah, kita akan membuat sumbu X dan Y untuk membandingkan kecerdasan intelektual serta hasil belajar siswa di SMA N1 Bukit Tinggi. Nah, nanti ada juga pembahasan selanjutnya itu mengenai tentang rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistik untuk analisis data. Yang ketiga ini berkaitan sangat kepada hasil analisis yang perlu dilakukan. Nah, masuk kepada pembahasan yang kelima mengenai tentang konsep dasar pengujian hipotesis. Nah, pengertian pengujian hipotesis adalah prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah kita menerima atau tidak suatu hipotesis itu. Nah, dari itu ada bentuk-bentuknya juga, bentuk-bentuk dari hipotesis. Yang pertama tentang hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah perkiraan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Nah, yang kedua hipotesis hubungan atau asosiatif. Nah, artinya suatu pernyataan yang menunjukkan perkiraan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, mungkin sekian penjelasan dari materi saya. Jika ada kata-kata yang salah atau penjelasan saya yang kurang paham, saya meminta maaf terlebih dahulu. Mungkin
Sekian penjelasan materi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.